garis gambar bantunya itu yang di kanan itu ya. Oke, ada yang masih ingat? Isi Pak, isinya. Oke, Arya Duta. Kesetimbangan itu ketika dari produk dan reaktannya ini sudah tidak memiliki kecenderungan lagi untuk berubah seiring berjalannya waktu. Terima kasih. Oke, bagus. Ada yang ingin menyampaikan dengan pendapat lain? Arya Duta tadi tidak salah ya. Tapi ada versi lain dari itu. Ada yang lain? Permisi Pak, permisi Oke. Pak, izin menjawab. Menurut saya kesetimbangan itu kalau di pas reaksiannya itu reaktan sama produknya udah setimbang. Ya, udah setimbang artinya apa? Sama gitu ta, jumlahnya. Iya Pak. Oke. Baik. Jadi sudah itu ya, paham. Sudah kadang mengerti. Jadi kesetimbangan kimia itu adalah keadaan di mana tadi posisi antara jumlah antara produk dan reaktan itu sudah tidak dapat berubah lagi, walaupun reaksinya dibiarkan berjalan. Nah, maksudnya apa tidak berubah itu? Ya sebenarnya dia berubah. Jadi nanti kalau di kinetika kita akan mengenal, misal kita punya di situ contoh ini adalah A plus B menghasilkan C plus D. Maksudnya apa? Jadi maksudnya adalah laju pembentukan produk ini itu sama dengan laju penguraian produk. Jadi ini reaktan, kita sebut dengan reaktan. Reaktan itu adalah semua yang berada di ruas kiri, sementara produk itu adalah semua yang berada di ruas kanan. Oke ya. Nah, karena ini A plus B itu lajunya, kalau di grafik ini ya, awalnya posisi awal ini adalah sumbu Y adalah konsentrasi, sementara sumbu X adalah waktu. Pada waktu ke 0, maka jumlah konsentrasi dari reaktan anggap saja ini adalah 100%. Sementara konsentrasi produk itu 0%, karena reaksi belum berjalan. Sering berjalannya waktu, maka konsentrasi di reaktan ini akan terus turun. Sementara konsentrasi produk akan naik ya sebagai konsekuensinya karena reaktannya bereaksi sehingga turun dan menghasilkan produk. Produknya naik. Sampai di titik di mana jumlah titik sini di mana jumlah reaktan itu sama dengan jumlah produk. Tapi kalau reaksi ini diteruskan ternyata produknya naik. Ya, naik terus sampai di titik sini, titik di sini. Sementara reaktannya berkurang terus sampai di titik sini. Nah, ini anggap saja waktunya ini adalah 10 menit. Ternyata dengan kita teruskan, misal kita punya asumsi, oh ini pasti kalau lebih lama, pasti produk yang terbentuk menjadi lebih banyak. Ya, produk yang terbentuk menjadi lebih banyak, sehingga asumsi kita ini akan terus naik begini. Ternyata saat kita teruskan, dia sama terus. Ya. Garisnya terus sama seperti itu. Nah, itu artinya titik di sini itu adalah titik setimbang. Titik di mana antara reaktan itu sudah tidak ada kecenderungan untuk menghasilkan produk. Atau dapat juga dikatakan laju pembentukan produk itu sama dengan laju penguraian produk ya. Jadi reaktan menjadi produk sama dengan reaktan kembali produk kembali menjadi reaktan. Lajunya sama. Karena lajunya sama itu seolah-olah di mata kita tidak ada yang berubah. Tidak terjadi reaksi di mata kita. Tapi pada sejatinya dia terjadi reaksi di apa namanya?
di dalam sistemnya itu terjadi reaksi, cuman mata kita tidak menangkap. Nanti di simulasi kita akan lihat sama-sama. Nah, sementara yang B ini itu sama, cuman dia belum sempat mengalami yang namanya jumlah konsentrasi reaktan sama dengan konsentrasi produk. Dia tidak mengalami ini, yang di titik ini, yang di gambar B. Nah, jadi kondisi kesetimbangan itu tidak selalu jumlah produk sama dengan jumlah reaktan. Melainkan yang paling pas itu adalah seperti yang dikatakan Arya Duta tadi, sudah tidak cenderung ya. Jadi reaktannya tidak lagi ada kemauan untuk membentuk produk, menambah ya. Tapi secara mikroskopik itu adalah laju pembentukan produk sama dengan laju penguraian produk. Karena kesetimbangan ini bisa tercapai salah satunya adalah kalau reaksinya itu tidak sempurna atau reversible. Ya. Jadi A plus B itu tidak selalu menjadi C plus D. Ada sebagian C plus D yang tersisa. Atau A plus B yang tersisa. Jadi itu kesetimbangan. Nah contohnya adalah ini, reaksi penguraian NO2 menjadi gas NO dan O2. Nah nanti ada faktor-faktor yang mempengaruhi, oke masuk aja. Kita baru mulai kok, tenang aja. Ini yang baru datang siapa? Namanya siapa? Dimas sama, saya absenkan aja, Dimas sama Rocky ya. Oke. Nanti di akhir kelas kalau belum bisa absen secara digital, bilang ya. Oke. Nah, boleh sekalian mengeluarkan catatannya. Saya luruskan, ini baru mulai tentang kesetimbangan kimia. Ya, saya lanjut. Jadi pada proses ini ya, reaksi reversible. Jadi anak panah yang seperti ini itu maksudnya adalah reaksi reversible atau dapat balik. Ya, jadi di mana reaktan bisa menjadi produk dan produk bisa menjadi reaktan. Beda kalau misal arahnya itu seperti ini, A plus B, anak panah 1 menjadi AB. Nah, kalau ini, reaksi yang seperti ini hanya satu arah, atau bisa disebut sebagai reaksi sempurna. Semua reaktan bereaksi menjadi produk. Oke ya. Nah, kemudian ini tabelnya. Jadi pada reaksi kesetimbangan A plus B menjadi C plus D, di depan sini itu ada konstanta yang menunjukkan jumlah mol. Konstanta ini disebut sebagai koefisien. Karena pada sejatinya adalah kesetimbangan itu adalah tercapai saat ditentukannya perbandingan konsentrasi. Ya, kalau di larutan konsentrasi, tapi kalau di gas biasanya perbandingan tekanan. Maka koefisien ini menunjukkan jumlah mol. Nah, nanti ada misal angka di sini. Nah, ini yang disebut sebagai indeks. Itu dia menunjukkan jumlah atom yang ada di depannya. Oke ya. Nah, ini tadi grafik ini menjelaskan tentang konsentrasi jalannya reaksi ya, jalannya reaksi. Jadi yang warna merah ini adalah reaktan, yang warna hijau ini adalah produk. Seiring berjalannya waktu, maka reaktan ini konsentrasinya akan terus turun, sementara produk akan naik. Sampai titik tertentu, ini kalau di titik seperti ini perpotongan itu artinya jumlahnya sama. Dan kalau dia diteruskan sampai titik di sini. Itu artinya jumlah ini tidak akan naik lagi. Ya. Kalau misalnya ini tercapai dalam waktu 10 menit,
Walaupun ini reaksinya kalian perpanjang misal sampai 1 bulan, dengan tujuan untuk memperbanyak produk, maka tetap dia akan perbandingannya sekian. Jadi nanti angka dari nilai konstanta kesetimbangan itu biasanya angka bulat ya. Misal 2, 1, 3, ini menunjukkan perbandingan antara konsentrasi produk dan reaktan. Nah, apa pentingnya kita mengetahui konstanta kesetimbangan? Kira-kira apa? Kita tahu konstanta kesetimbangan ini untuk apa sih? Kalau dalam penerapannya. Oke. Silakan, ada yang ingin berpendapat? Yang di Zoom atau yang di kelas boleh ngomong. Oke, coba kalau yang di kelas ngomong dengar nggak ya yang di Zoom ya? Ngomong aja bebas. Halo gitu. Dengar nggak teman kalian ngomong? Dengar Pak, tapi kecil Pak. Dengar tapi kecil ya. Iya, ruwet ya. Ya udah. Oke deh. Harus di-amplify. Oke, jadi apa fungsinya kita mengetahui konstanta kesetimbangan? Jadi pikirkan seperti ini. Menjawab, Pak. Oh, boleh, Ahmad. Silakan. Kalau tidak salah, untuk mencari tetapan kesetimbangannya, Pak. Kesetimbangan reaksi, tetapan. Ya, kalau sudah dapat terus buat apa itu? Untuk mencari tetapan kesetimbangannya itu, Pak. Ya, kalau si Ahmad sudah tahu ketetapan kesetimbangannya, terus angka itu untuk apa? Memberikan informasi apa? Untuk mencari laju reaksi, Pak. Oke, mencari laju reaksi. Oke. Tipis. Jadi begini, kalau kita sudah tahu konstanta keseimbangan, ini akan berguna jika contoh misal Ahmad Saiful, dia punya pabrik ya. Amin ya Ahmad ya. Punya pabrik misal untuk produksi pupuk urea. Ya, untuk produksi pupuk urea. Nah, ini temannya, misal yang di sini Dimas sama Ruki, dia mau pelanggan ya. Dia punya pekarangan banyak di kampung, misal 50 hektar sawah. Dia bilang ke Ahmad, Ahmad, saya bulan depan mau pesen urea 5 ton. Terus Ahmad bilang, oh siap. Ruki bilang, saya mau pesen 3 ton. Nah, kalau orang awam melihat, bisa enggak itu saya selesaikan dalam waktu 1 bulan? Orang awam melihat ya, kalau jalannya reaksi kimia, biasanya mereka berpikiran bahwa grafik ini, reaktan ini dia akan turun sampai 0, sementara produk akan naik sampai maksimal. Seiring dengan berjalannya waktu, ini konsentrasi, ini adalah time. Mungkin pas produksi Ahmad, karena dia tidak mengikuti kelas kimia, dia bilang ke Ahmad, Pak, saya siap mengerjakan proyek itu. Dia punya sediakan reaktannya dengan hitungan stokiometrinya, dia sediakan, misal ini adalah A plus B untuk menghasilkan urea, ya, urea. Dia sediakan secara stokiometri ini misal A untuk menghasilkan 5 ton, itu ternyata A-nya butuhnya 3, B-nya butuhnya 2.
Dan 5 ton ini masih bisa beranak pinak kalau saya teruskan. 5 ton ini misal didapatkan dalam waktu 1 minggu. Tugas ini berasumsi bahwa kalau ini saya 5 ton aja, 1 minggu aja 5 ton, jadi kalau saya lanjutkan 1 bulan, saya bisa dapat mungkin 20 sampai 25 ton. Jadi tidak hanya stoknya Dimas yang terpengaruhi, tapi juga rugi. Namun faktanya adalah selama reaksi itu ternyata keadaan setimbang dicapai dalam waktu 3 hari. Dan didapati produknya, ureanya itu sebanyak 2 ton. Hanya 2 ton saja. Dan di saat yang sama, ini adalah urea. Dan di saat yang sama, reaktannya A dan B itu masih bersisa 2 dan 1 ton. Oke ya. Ini 2 dan 1. Sementara di sini 2 ton. Nah, itu artinya walaupun reaksinya tetap dijalankan terus, ya, sampai 1 minggu, ternyata yang didapat tetap hanya 2 ton. Karena dia sudah mencapai tetap kondisi keadaan setimbang, di mana A plus B itu sudah tidak dapat bereaksi lagi menjadi urea. Kalau urea ini tidak diambil. Kalau ureanya tidak diambil, ya tetap akan seperti itu. Artinya sudah setimbang. Nah, kalau kita tahu keadaan nilai dari tetapan kesetimbangan, jadi tetapan kesetimbangan itu nanti KC itu adalah perbandingan antara produk, konsentrasi produk dengan reaktan. Ya. Kalau misal angkanya adalah 2, artinya dia mencapai kesetimbangan saat dalam suatu reaksi itu produknya 2 kali lipat dari reaktannya. Jadi produknya 2, reaktannya 1. Misal kalau yang seperti ini, kalau yang ini 2 kali 1, kalau yang di sini misal ini 2 ya, terus yang itunya 3, produknya 3. Kalau yang di kasus yang saya tulis tadi. Nah, artinya pada keadaan ini, di mana produknya 2 kali, konsentrasi produk adalah 2 kali dari konsentrasi reaktan, itu artinya reaksinya sudah tidak dapat berlangsung lagi, lebih jauh. Mau itu untuk menghasilkan produk maupun untuk menghasilkan reaktan. Kalau kondisinya tidak diubah ya. Nanti ada beberapa catatan apa saja yang dapat menggeser kesetimbangan, konstanta kesetimbangan. Nah, jadi ini adalah pentingnya kita tahu konstanta. Buat apa? Ya itu tadi, untuk memperkirakan seberapa lama reaksi ini mencapai keadaan setimbang. Keadaan setimbang bisa juga dikatakan sebagai keadaan akhir ya, dalam tanda kutip tapi. Sampai keadaan akhir dari reaksinya. Kapan itu? Sehingga kita bisa memprediksi, oh karena ini sudah selesai, sehingga kalau sudah seperti ini produknya kita ambil supaya reaksinya bisa berjalan kembali. Nah, jadi seperti itu. Reaksi reversible ini memang ada keunggulan dan kelemahan ya. Keunggulannya satu, dia tidak boros bahan baku ya. Reaktannya itu masih bisa kita ambil kembali. Kelemahannya yaitu tadi, kita harus memisahkan antara reaktan dengan produk. Caranya bagaimana? Nah, itu adalah beberapa hal tentang kesetimbangan kimia. Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan sampai sini? Masih oke ya semuanya? Oke, masih oke. Kita lanjut. Ya. Nah, ini adalah contoh ya. Jadi apa itu reaksi setimbang? Itu adalah reaksi di mana laju reaksi pembentukan produk sama dengan laju reaksi pembentukan reaktan. Ini contohnya. Reaksi setimbang dapat terjadi pada satu kalau dia reaksinya tidak berlangsung secara sempurna.
Apa tidak berlangsung secara sempurna? Artinya di akhir reaksi itu masih ada sisa, baik itu di reaktannya masih tersisa. Reaktannya masih menyisihkan konsentrasi. Keduanya, kalau misal ini 0, misal ini D ini adalah 0, maka reaksi itu sejatinya reaksi sempurna. Ya. Karena mungkin ini adalah kelebihan reaktan yang sisi ini. Kalau itu 0. Tapi kalau masih bersisa, ini artinya dia tidak sempurna. Sehingga ada kemungkinan untuk balik. Ini juga dapat dikatakan hanya sebagian reaktan yang bereaksi, ya, tidak sampai habis. Nah, kemudian perbandingan mol reaktan yang bereaksi sebanding dengan koefisien reaksi. Koefisien itu ini. Angka di depan molekulnya. Nah, kalau kita perhatikan, ya, ini adalah contoh pembentukan reaksi SO3, ya, dari SO2 menjadi O2. Untuk membentuk SO3. Nah, jadi ini kita lihat bedanya. Ya, tadi kan reaksinya adalah SO2 plus O2 menghasilkan SO3. Ya. Kita juga dapat tuliskan persamaan ini menjadi tapi ingat, ini nanti punya makna fisik yang berbeda. Dua persamaan ini. Kalau yang ini, persamaan 1, itu dia menghasilkan grafik ini. Sementara yang persamaan 2, dia menghasilkan grafik ini. Kira-kira bedanya apa kalau di situ? Dari grafiknya, kira-kira kita bisa mengetahui informasi apa? Ini dari reaksi yang sama, tapi hanya dibalik siapa yang menjadi reaktan. Oke. Silahkan diamati dulu, apa beda dari keduanya. Misal kita lihat dari seberapa mudah produk itu terbentuk. Lebih mudah yang mana? Antara reaksi 1 dengan reaksi 2. Satu. Lebih mudah 2, ya. Lebih mudah 2, tahu dari mana? Karena konsentrasinya lebih tinggi. Ya, ini awalnya. Jadi kalau yang reaksi 1 itu yang warna merah itu reaktan, yang warna hijau produk. Sementara yang konsentrasi 2 itu yang warna hijau ini adalah reaktan, yang warna ini adalah, yang warna merah adalah produk. Nah, kita lihat di sini, ya. Kalau yang di nomor 1 itu hanya sedikit saja yang bereaksi, ya. Deltanya itu sedikit saja antara SO2 dengan O2. Dan produknya itu nggak sampai dia tembus di sini. Konsentrasi produk ini tidak pernah sama dengan konsentrasi reaktan. Itu menunjukkan dia reaksinya sulit, ya. Pembentukan SO3 itu sulit dibandingkan penguraian SO3. Jadi SO3 ini lebih mudah terurai karena buktinya dalam waktu yang sama itu, ya. Mungkin ini lebih cepat dibandingkan ini. TE itu adalah E atau EQ, ini adalah equilibrium. Atau kesetimbangan, waktu setimbang dan konsentrasi setimbang. Nah, jadi hanya kita balik saja siapa yang menjadi reaktan, ternyata ini nanti akan mempengaruhi jalannya reaksi dan tentu akan mempengaruhi nilai K, nilai konstanta kesetimbangan, Kc.
Hanya kita balik saja itu, arah reaksinya. Prakteknya bagaimana? Ya misal si A dan si B, dia punyanya itu adalah SO2 dan O2. Dia reaksikan SO2 dan O2 untuk membentuk SO3. Sementara si B ya atau si Fulan, dia punyanya hanya SO3. Dia taruh itu untuk bereaksi. Maka si Fulan kalau misal tugasnya adalah untuk menghasilkan produk paling banyak, Fulan ini menang daripada si A tadi. Karena produk SO2-nya itu lebih banyak dibandingkan kalau si B SO2 menjadi plus O2 menjadi SO3. Oke ya, sampai sini. Saya juga mau ngetes nih. Kalau nulis di papan kelihatan enggak ya? Bentar. Halo. Cek. Saya nulis. Ini kelihatan enggak ya bagi yang di Zoom? Yang di rumah kelihatan enggak? Enggak kelihatan ya? Ini. Yang saya kotai kelihatan enggak? Kalau di saya burak, Pak. Tidak terlihat. Masih kurang jelas sih, Pak, dari kami. Nggak jelas ya. Ya udah. Kalau gitu bagi yang di kelas saya duduk aja ya. Biasanya kalau saya ngajar itu memang jalan-jalan ya. Sukanya jalan-jalan. Kalau nggak kelihatan ya udahlah. Mending di PPT aja ya uret-uretannya ya, nggak apa-apa ya. Oke. Iya, Pak. Ya. Oke, sampai sini paham semua ya, insya Allah ya. Oke. Nanti kita akan lihat bukti realnya. Mungkin kalau teman-teman ini masih senangnya itu menghitung. Kalau ada angkanya itu enak. Nanti ada angkanya. Kita lanjut. Nah, ini konstanta keseimbangan itu nanti simbolnya ada yang KC dan ada yang KP. KC ini maksudnya konsentrasi dalam satuan molar atau molal atau persen berat dan sebagainya. Tapi kalau KP ini spesifik untuk tekanan atau pressure ya. Ini khususnya untuk aplikasi gas. Jadi konstanta keseimbangan itu adalah perbandingan kecepatan reaksi pembentukan produk terhadap kecepatan reaksi pembentukan reaktan. Nah, misal kita punya reaksi 2A plus B menjadi A2B. 2A plus B menjadi A2B, misal konstanta reaksinya adalah Ks. Tapi nanti ini ya, konstanta laju akan kita pelajari di kinetika. Ini sekedar tahu saja untuk pembukaan di kinetika nanti. Sementara A2B menjadi produknya menjadi reaktan itu adalah konstantanya Kr. Oke ya, maka kita bisa tuliskan persamaan reaksinya itu seperti ini. Kf dikalikan konsentrasi A pangkat 2, ya. Jadi pangkat ini datangnya dari koefisien menjadi pangkat. Dikalikan konsentrasi B. Jadi tanda seperti ini, kurung kotak itu, misal ini A, itu menunjukkan adalah konsentrasi. Nanti kalau kalian misal berhadapan dengan banyak permasalahan misal yang ada hubungannya dengan kimia, kalau melihat tanda seperti ini, itu artinya konsentrasi spesi A. Oke ya.
B ini pangkatnya 1 karena di sini koefisiennya 1. Begitu juga dengan A2B, dia pangkatnya 1. Jadi ini adalah keadaan saat timbang. Sehingga kalau ini kita bagi, ya, karena kan konstanta ketimbangan tadi kan perbandingan kecepatan reaksi, ya, perbandingan konstanta kecepatan reaksi. Maka KF-nya ini kita keluarkan, ya, ini pindah ruas ke sini, yang ini pindah ruas ke sini. Sehingga kita akan dapatkan persamaan ini. KF per KR sama dengan A2B dibagi A pangkat 2 kali B. Nah, KF per KR inilah yang disebut sebagai konstanta ketimbangan. Tentu harus dikasih keterangan ini. At equilibrium yang artinya menunjukkan pada keadaan setimbang. Maka biasanya ada beberapa yang menuliskan itu konsentrasi kesetimbangan itu dalam bentuk Q EQ gini ya, atau kalau waktunya TEQ. Itu artinya adalah konsentrasi di timbang atau waktu di setimbang, waktu keadaan setimbang. Baik, ya kita lanjut. Nah jadi ini untuk reaksi, jadi bagaimana cara menuliskan persamaannya? Untuk reaksi A plus B dengan koefisien A kecil dan B kecil menghasilkan C plus D dengan koefisien C kecil dan D kecil. Ya. Jadi sisi kanan ini adalah produk, sementara sisi kiri ini adalah reaktan. KC itu adalah produk per reaktan. Konsentrasi produk per reaktan. Menulisnya bagaimana? Misal di produk itu dia ada beberapa spesies, yaitu C dengan koefisien C kecil, maka C dipangkatkan dengan C kecil koefisien. B-nya juga demikian, A-nya juga demikian, B-nya juga demikian. Itu adalah nilai KC. Jadi nilai konstanta kesetimbangan itu tidak punya satuan. Karena habis. Kalau yang KC ini nggak punya satuan karena habis dibagi ya, satuannya molar-molar kita. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Oke, nggak ada ya. Kita lanjut ya. Oke, sebentar sebelum saya rekam. Sebentar. Oke. Nah, ini adalah contohnya ya. Beberapa reaksi misal N2 plus O2 menghasilkan 2NO, KC-nya sekian. Terus ini sekian, ini sekian. Nah, sebelum masuk ke sini, kita amati dulu makna fisik dari nilai ini. Nah, pertama kita lihat yang KC ini, 4,5 kali 10 pangkat minus 31. Itu kira-kira reaksinya dia berjalan ke arah mana? Ke arah pembentukan produk atau ke arah pembentukan reaktan yang lebih disukai?
Iya. Kira-kira dia lebih suka ke arah produk atau ke arah reaktan? Dia lebih suka menjadi NO atau lebih suka di sini? Maksudnya arah ke atas atau ke bawahnya gitu ya, Pak? Gimana? Maksudnya arah ke atas atau ke bawah yang sesuai grafik itu tadi ya, Pak? Kita lihat spesi ini saja dulu. Kiri, Pak. Yang reaktannya mungkin. Ke arah kiri, Vincent. Iya, mungkin, Pak. Soalnya apa? Itu kan kalau dari hasilnya kan 10 pangkat minus, jadi mungkin itu